Perkenalkan, nama saya Kurnia Sari dengan NIM 23102524 dari jurusan Proteksi Tanaman. Saya Nurhubibah Lubis dengan NIM 2310611918 dari jurusan Peternakan. Selamat menyaksikan. Dalam pengelolaan sampah, hukum memiliki peran yaitu membuat aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan sanksi yang dijadikan sebagai efek jera bagi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran dan bagi pelaku agar tidak mengulangi pelanggaran. Di Indonesia telah dibuatkan aturan mengenai pengelolaan sampah pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang dijelaskan tentang jenis-jenis sampah, pengelolaan sampah, dan kebijakan-kebijakan pemerintah sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di Indonesia. Di beberapa daerah pun telah memiliki aturan-aturan mengenai pengelolaan sampah ini. Salah satunya di Kota Padang, yaitu terdapat pada Pasal 63 Perda Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Pada pasal ini telah dijelaskan mengenai bagi pelaku yang melakukan pelanggaran hukum yaitu membuang sampah sembarangan akan mendapatkan sanksi yaitu denda 5 juta dan pidana kurung paling lama 3 bulan. Tidak hanya sampah organik saja yang memiliki pengelolaan, sampah anorganik pun juga memiliki pengelolaan yang tersendiri. Sampah anorganik ini merupakan sampah yang sulit terurai dan memiliki kandungan zat yang berbahaya di dalamnya. Ada beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk pengelolaan sampah agar mengurangi sampah-sampah limbah yang ada di wilayah kita. Pertama, reduce atau penggunaan kembali. Di sini penggunaan kembalinya itu adalah sampah yang telah kita gunakan sebelumnya, tidak boleh kita buang langsung, tapi sebisa mungkin kita bisa menggunakannya kembali. Contohnya kotak ini sebelumnya sudah digunakan tapi dilakukan penggunaan kembali. Jadi ini digunakan kembali, berulang-ulang kembali gitu. Dan yang kedua adalah reuse, yaitu pengurangan. Pengurangan di sini adalah mengganti atau mencari alternatif lain untuk menjadikan tempat tersebut tidak digunakan kembali gitu, atau limbah sampah ini tidak digunakan kembali. Salah satunya styrofoam. Styrofoam ini merupakan limbah sampah yang sulit terurai dan ini bisa kita ganti dengan cara kita harus membawa kotak makan kita sendiri untuk mengurangi penggunaan styrofoam. Dan penggunaan ini sangat berpengaruh untuk kita bisa mengurangi jumlah penggunaan styrofoam di dunia ini. Dan yang ketiga, recycle atau daur ulang. Daur ulang di sini adalah mengolah kembali sampah tersebut hingga memiliki nilai dan manfaat yang terbaru dan memiliki nilai jual juga bisa sebenarnya. Dan yang salah satu contohnya adalah gelas minum ini. Ini sebelumnya adalah gelas sampah yang bisa dimodif sebagai vas bunga. Sebenarnya ini bisa dihias kembali untuk bisa mendapatkan nilai dan cuan, tapi ini kayak gini aja udah bagus dijadikan vas bunga. Dan yang terakhir adalah mengoper sampah kita ke bank sampah. Yang dimana bank sampah ini perannya sebagai wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, menyampaikan ide-ide dan gagasan sekaligus tempat transaksi bagaimana sampah itu memiliki nilai dan manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat itu sendiri. Bank sampah ini merupakan fasilitas dari pemerintah untuk kita bisa mengoper kembali sampah tersebut agar sampah itu tidak langsung terbuang di tempat pembuangan akhir. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menjadi salah satu member di salah satu tempat bank sampah itu. Dan kita bisa nih memulai untuk mengurangi sampah itu dimulai dari diri kita sendiri. Pertama, bank sampah itu akan menerima sampah yang telah bersih. Kumpulkan sampah yang telah bersih, telah dicuci, telah dilap dan bersih, sebenar-benarnya bersih. Kumpulkan sebanyak-banyak mungkin dan kemudian kita operkan langsung ke bank sampah. Dari bank sampah ini kita bisa mendapatkan banyak fasilitas, yaitu pertama kita akan mendapatkan cuan. Masyarakat Indonesia pasti membutuhkan cuan. Yang kedua adalah kita bisa mengurangi jumlah sampah yang dimulai dari diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kita bakalan mendapatkan manfaat-manfaat
lain, yaitu bagaimana cara pengelolaan sampah itu dengan benar. Dan sekian, terima kasih. Itulah merupakan pengelolaan sampah yang bisa kita lakukan yang dimulai dari diri kita sendiri. Pertanian merupakan aspek yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Peran pertanian dalam pengelolaan sampah yaitu ada kompos, vermikompos, fermentasi, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan daur ulang. Yang pertama, kompos. Kompos adalah proses pelapukan yang terjadi karena adanya mikroorganisme yang menguraikan sampah organik menjadi pupuk, yang mana pupuk ini sangat bermanfaat bagi tanaman. Cara kompos ini sangat mudah, yaitu dengan cara kita mencampurkan sisa-sisa tanaman dengan tanah. Kemudian kita tunggu beberapa hari dan jadilah pupuk. Yang kedua, vermikompos. Vermikompos adalah proses penguraian menggunakan cacing tanah. Yang kemudian cacing tanah ini akan mencerna sampah organik tersebut menjadi pupuk. Lalu yang ketiga, fermentasi. Fermentasi ini dapat menghasilkan pupuk cair, yang mana pupuk ini sangat bermanfaat dan bernutrisi. Terus ada penggunaan teknologi ramah lingkungan. Yang terakhir ada daur ulang. Daur ulang ini dapat kita lakukan dengan cara mengumpulkan sampah-sampah dan kemudian kita mendaur ulangnya menggunakan alat-alat pertanian ataupun mesin-mesin lainnya. Sampah peternakan yang sering digunakan adalah kotoran sapi. Salah satu pengolahan yang banyak digunakan untuk sampah peternakan dan pertanian adalah dengan membuat produk kompos atau pupuk organik dengan cara pengomposan. Kompos yang berasal dari sampah pertanian dan peternakan memiliki kandungan nitrogen, kalium, dan serat yang tinggi. Karya ilmiah ini dibuat dengan tujuan untuk mempelajari pengolahan sampah pertanian dan peternakan dengan metode pengomposan, sehingga menjadi produk yang bernilai dan dapat digunakan kembali. Kotoran sapi telah lama dikenal sebagai kotoran hewan dari sampah peternakan yang paling diminati karena kandungan nutrisi dan bahan organiknya yang tinggi. Penambahan kotoran sapi akan meningkatkan kandungan karbon organik tanah terdegradasi yang dapat menyebabkan peningkatan aktivitas mikroorganisme tanah yang menguntungkan dan meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman dari tanah. Ketika diubah menjadi kompos, kotoran sapi menjadi pupuk yang kaya akan nutrisi. Kotoran sapi mengandung 3 nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhannya yang sehat, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Selain kotoran sapi, urin sapi mengandung 95% air, 2,5% urea, dan sisanya 2,5% merupakan campuran garam, hormon, enzim, dan mineral. Urin sapi sangat berguna untuk membunuh sejumlah bakteri, virus, dan jamur terhadap pestisida dan herbisida. Urin sapi yang dikombinasikan dengan ekstrak tumbuhan digunakan menjadi desinfektan yang ramah lingkungan. Metode pengomposan dianggap paling efisien dan ramah lingkungan karena kompos dapat digunakan sebagai kondisioner tanah yang mengandung nutrisi tinggi untuk tanah. Kompos juga dapat meningkatkan kesuburan tanah, struktur tanah, kapasitas menahan air, sifat fisika dan kimia, pH tanah, aktivitas mikroba, dan juga tanaman. Ada beberapa teknik pengomposan berikut ini. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.